sahabat, selamat datang di pembelajaran kelas 5 bersama channelnya Bapak Agung Bujo Asmanto. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari kedua ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk pembelajaran tematik kelas 5 untuk tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 2. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum pembelajaran 2 ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Mari anak-anak, kalian saksikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Jika kalian mempunyai binatang peliharaan, kalian harus sayang dan juga merawatnya supaya hewan tersebut sehat dan tidak mudah sakit. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nah, ini adalah rangkaian dari gambar cerita. Kita mulai ya. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di samping adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, kalian sudah mengamati tadi gambar dari rangkaian cerita tersebut, dimulai dari saat Edo dan Pak Rudi yang berada di kandang, kemudian memberi makan kelinci itu dengan sayuran, yaitu makan wortel. Nah, sekarang perhatikan anak-anak hebat, apa yang dimaksud gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Itu yang dimaksud dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam anak-anak, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, kalian perhatikan di sini gambarnya, di sini adalah gambar yang berupa foto, kemudian di sini adalah gambar tangan, maksudnya gambar yang penggunaannya atau menggambarnya dengan menggunakan tangan kita. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini adalah cergam atau cerita bergambar. Cerita bergambar adalah yang ditulis dengan gaya bahasa ringan yang dilengkapi dengan gambar yang menjadi satu kesatuan. Berikutnya di sini ada komik. Komik adalah kumpulan gambar yang berjajar dan dilengkapi dengan sedikit teks untuk memperjelas pesan komik. Berikutnya ada pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak
dan berisi informasi berupa teks dan gambar. Nah, di sini ada cover anak-anak. Ini adalah cover untuk buku tema 1, yaitu organ gerak, hewan, dan manusia. Cover buku atau sampul buku adalah tampilan awal dari cerita yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian berikutnya ada kartun. Nah, kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Dan yang terakhir di sini ada karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Nah, itu tadi adalah ragam gambar ilustrasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama tadi ada apa aja anak-anak? Yaitu ada cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Nah, kalian di rumah coba membuat gambar ilustrasi di buku gambar kalian masing-masing. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Sedangkan tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Sekarang kita menginjak pada langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. 2. Sketsa. Dan 3. Pewarnaan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Jadi ada 3 anak-anak. Yang pertama gagasan, kemudian sketsa, 3 pewarnaan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Anak-anak hebat kelas 5, gagasan adalah bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Nah, tujuannya pewarnaan ini untuk memperindah anak-anak ya. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar, dan berikutnya yang kedua, media pewarna. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah kanvas yang terbuat dari kain dan dipigora, kemudian ada juga kaca anak-anak sebagai media menggambar. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Nah, di sini ada media pewarna. Yang A, pensil warna jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali.
Kemudian yang B, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Contoh gambar ilustrasi hewan kesayangan adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini kita harus membuat teksnya terlebih dahulu. Kita coba ya. Aku memiliki 1 ayam dan 3 anak ayam. Setiap hari ayam-ayamku selalu aku rawat. Aku berikan makanan agar ayam-ayamku bisa tumbuh sehat. Waktu menjelang malam, aku juga akan mencari ayam-ayamku dan memasukkannya ke kandang. Nah, kemudian kita memberikan gambar ilustrasi yang berkaitan dengan teks yang tadi kita tulis. Nah, gambarnya bagus kan? Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada rangkaian ceritanya. Aku mempunyai 3 kelinci yang masih kecil dan 1 induk kelinci. Anak-anak kelinci ini lucu, mereka sangat suka menyusui induknya. Induk kelinci sangat sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Kemudian gambar yang kedua, anak kelinci merasa lapar. Anak kelinci sedang mencari makanan. Wortel adalah makanan kesukaan kelinci. Nah, cocok bukan? Berdasarkan gambar untuk menjadikan teks bacaan. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Kelinci-kelinci bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat-lompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Itu sebabnya kelinci bergerak dengan lompat-lompat dengan mudah. Itu tadi adalah contoh-contoh dari gambar ilustrasi berdasarkan teks yang kita buat. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada gambar anak-anak. Kita buat teksnya ya. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut anak-anak yang berkaitan dengan alat gerak pada hewan. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, di sini ada kerangka pada kelinci anak-anak. Nah, ini kerangkanya pada kelinci. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, di sini ada nama organ gerak yaitu kaki yang menggerakkan kelinci untuk melompat, berlari, dan berjalan yaitu kaki. Kemudian fungsi dari kaki adalah fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, itu tadi adalah organ gerak pada kelinci yaitu kaki beserta fungsinya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia atau binatang menyusui tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Mari kita amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan berikut ini. Nah, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nomor 1, nama hewan ikan. Nama organ geraknya yaitu sirip dan ekor.
Fungsinya, sirip dan ekor membantu ikan berenang. Sirip membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar, hingga mempertahankan posisi diam. Kemudian yang nomor 2 yaitu nama hewan katak. Nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsi kaki yaitu pada katak memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang untuk bergerak. Kaki belakang katak untuk melompat sehingga strukturnya lebih kukuh, sementara kaki depan berfungsi menahan tubuh saat mendarat. Kemudian yang nomor 3 yaitu nama hewan burung. Nama organ geraknya yaitu sayap dan kaki. Fungsi sayap dan kaki pada burung adalah burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang. Sayap membuat burung bisa terbang dan kaki untuk menapak saat burung mendarat di tanah. Burung juga menggunakan kakinya saat berjalan di tanah. Nah, sekarang nomor 4, nama hewan ular. Nama organ geraknya yaitu rangka tubuh. Fungsinya, rangka tubuh pada ular adalah ular bergerak karena rangka tubuh yang meliuk ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang nomor 5, nama hewan kadal. Nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsi kaki pada kadal yaitu kadal memiliki kaki untuk berjalan. Kemudian yang nomor 6, nama hewan yaitu kambing. Nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsi kaki pada kambing adalah kaki membantu kambing untuk berjalan dan berlari. Itu tadi adalah cara kita mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Bagaimana? Mudah kan? Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Mari anak-anak, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dalam membuat model kerangka menggunakan karton. Langkah-langkah kerjanya, yang pertama, perhatikan gambar berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama alatnya, A. Kertas karton atau kardus tebal, B. Gunting, C. Pensil, D. Penghapus, E. Penggaris. Kemudian yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Nah, buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya, bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, guntinglah kertas sesuai dengan pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Yang keempat, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah kerja dalam membuat model pola kerangka pada hewan dengan menggunakan kertas karton. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut ini. Mari anak-anak, kalian perhatikan bacaan-bacaan berikut ini. Judulnya yaitu gerak ikan dalam air. Ayo membaca. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ikan yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air.
Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya ke dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, itu tadi adalah bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Nah, anak-anak, kita mulai untuk paragraf pertama. Ide pokoknya yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kemudian kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembang pada paragraf kedua yaitu bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ikan yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Kemudian untuk paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya untuk paragraf 3, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya ke dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Yang paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, ide pokoknya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf keempat, ide pokoknya, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, itu tadi kalian buat sebuah karangan singkat dengan ide pokok yang sudah dijelaskan tadi. Mari kita coba anak-anak. Nah, kita buat judul Kitty Kucing Mungilku. Paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kucing yang kuberi nama Kitty. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Apalagi hewan peliharaan tersebut sudah memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Hal itulah yang membuat aku suka memelihara hewan peliharaan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Kitty merupakan anak kucing yang sangat lucu dan menggemaskan. Hampir setiap hari aku bermain bersamanya. Aku dan Kitty juga sering bermain dan bercanda dan saling kejar-kejaran. Dia mengejarku sambil melompat dan berguling-guling sambil sesekali menggigit geli tanganku. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Aku memberi makan Kitty secara teratur 3 hari sekali. Dia hampir menyukai makanan yang aku berikan kepadanya, misalnya ikan, daging olahan, sosis, serta biskuit kucing yang aku beli khusus dari supermarket bersama mama. Kadang saya memberi Kitty minuman susu.
Saya selalu rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Saya memandikannya 1 kali seminggu supaya kutunya tidak banyak bersarang di bulunya. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksa kesehatannya 1 bulan sekali. Semua aku lakukan agar Kitty tumbuh sehat dan dapat menemaniku saat ada di rumah. Nah, itu tadi adalah paragraf keempat atau paragraf terakhir. Bagaimana? Bagus bukan bacaan Kitty kucing mungilku? Nah, kalian buat sendiri di rumah, pasti kalian bisa. Tetap semangat. Nah, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian dapat mudah mengerjakan soal-soal yang diberikan Pak Agung. Sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.